Rama Biliar dan Cafe yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Kemantren Mergansan, Kota Yogyakarta terbakar hebat hingga menghanguskan sebagian bangunan dan isi arena biliar tersebut, seperti 36 meja biliar yang hangus. Api cepat merambat ke isi bangunan karena material yang mudah terbakar. Petugas juga sempat mengalami kesulitan menjangkau area titik api dan asap karena kondisi elemen warna bangunan yang seluruhnya berwarna gelap. Namun api akhirnya berhasil dijinakan 1 jam kemudian, usai 9 unit mobil pemadam gabungan dari kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, dan UGM diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik yang berasal dari bagian panggung show. Peralatan itu yang banyak, meja kunci, kemudian peralatan untuk biliar dan sebagainya itu yang namanya terbakar. Ada kesulitan Pak dalam penanganan ini Pak? Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan... Sementara itu, kejadian kondisi kafe juga masih dalam keadaan tutup, sehingga dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun luka. Penyebab pasti insiden kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup menerjunkan 30 personil Manggala Agni untuk membantu mempercepat dan memperkuat upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH Rizal Irawan mengatakan pengerahan personil Manggala Agni tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran yang telah berlangsung selama 4 hari sejak Selasa. Keterlibatan Manggala Agni sangat dibutuhkan karena karakteristik kebakaran di TPA berbeda dengan kebakaran biasa. Api tidak hanya membakar permukaan namun juga menyala di dalam timbunan sampah yang memiliki ketinggian hingga 30 meter. Personil yang diterjunkan berasal dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan di berbagai daerah seperti Makassar, Palembang, dan Jawa Barat. Pak Menteri LH juga menghubungi Pak Menteri Kehutanan akan menurunkan kurang lebih 30 orang pemadam dari Manggala Agni, petugas pemadam dari Manggala Agni yang sudah terlatih, ya, diturunkan dari Makassar, Palembang, dan Jawa Barat. Mereka akan membawa peralatan untuk injek, high pressure injek, karena kita berupaya untuk memadamkan api yang berada di bawah permukaan. Karena itu cukup berbahaya. Kita tahu dari informasi dari Pak Bupati bahwa ini ketinggian sampah antara 20 sampai 30 meter. Ya, berarti kurang lebih sama dengan kalau gedung itu 7 lantai ya? 7 lantai. Ya, 7 lantai. Nah, ini yang kita perlu antisipasi. Sehingga akibat dari itu petugas yang melakukan pemadaman juga harus hati-hati. Entah itu bisa terjadi longsor, bisa terjadi ledakan kalau ada gas metan. Ini memang sangat ekstra hati-hati dalam penanganan. Upaya pemadaman masih dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur darat oleh petugas pemadam kebakaran dan udara menggunakan helikopter waterbombing. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Ratusan warga terkena infeksi saluran pernafasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas. Kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan sebagai tersangka. Bermain di
Toronto Stadion Kanada, timnas Portugal menang dramatis atas Kroasia di Piala Dunia 2026. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Gracia Lapangaribuan, inilah Sindo Malam selengkapnya. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin kini diperkuat dengan operasi udara. BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB mulai melakukan penyiraman dari udara di kawasan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua helikopter tersebut sebelumnya diperbantukan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Jambi. Operasi udara dilakukan lantaran sejumlah titik api berada di puncak tumpukan sampah sehingga sulit dijangkau armada pemadam di darat. BNPB menyatakan pemadaman akan terus dilakukan secara terukur, baik melalui jalur darat maupun udara, hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di lahan TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mauk. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, pasangan suami istri pengendara motor tewas di lokasi. Tabrakan beruntun melibatkan bus, 2 truk, 1 mobil, dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan bermula saat 5 kendaraan tersebut melaju dari arah Surabaya. Saat tiba di lokasi, bus rombongan santri menabrak mobil minibus di depannya. Laju bus tak terkendali hingga kemudian kembali menabrak sepeda motor dan 2 truk box. Kedua truk box bermuatan tersebut langsung terguling ke sisi kanan dan di tengah badan jalan. Naas, pengendara motor suami istri tewas di lokasi setelah terseret bus. Nabrak Avanza. Yang Bis. Habis nabrak Avanza, baru nabrak sepeda motor yang kecelakaan meninggal ini. Habis nabrak kecelakaan, yang sepeda motor baru nabrak box ini. Box ini terpental, akhirnya putar balik, baru nabrak ini. Truk satunya? Iya. Berarti total ada berapa kendaraan, Mas? Kurang lebih ada 5. Yang meninggal sementara? Yang meninggal 2 sepeda motor, suami istri. Selain masih melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, polisi juga masih melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara korban luka masih dilakukan pendataan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun melibatkan bus, 2 truk, 1 mobil, dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan bermula saat kelima kendaraan tersebut melaju dari arah Surabaya. Saat tiba di lokasi, bus rombongan santri menabrak mobil minibus di depannya.
Tumbahan cairan solar terjadi di Jalan Raya Blora Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Cairan ini juga sempat membuat sejumlah pengendara jatuh terpeleset. Petugas pemadam membersihkan cairan tersebut dengan menyiramnya menggunakan air. Tumpahan cairan solar ini terjadi sepanjang 100 meter di beberapa titik hingga membahayakan pengguna kendaraan. Tadi ada tumpahan solar, jadi anggota kami kita kerahkan untuk pembersihan. Karena tadi ada sempat pengguna jalan, terutama sepeda motor, yang kecelakaan. Belum diketahui asal tumpahan solar tersebut yang sempat mengganggu warga karena baunya yang menyengat. Seorang wanita diduga disekap dan dianiaya oleh oknum polisi, bahkan dipaksa untuk meracik narkoba. Korban pun melapor ke Bareskrim Polri. Seorang wanita diduga mengalami penyekapan, penganiayaan hingga kekerasan seksual oleh oknum polisi sejak tahun 2023. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun ini melaporkan penyekapan, penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Kasus ini terjadi sejak 3 tahun lalu di wilayah Jawa Tengah. Korban menderita luka bakar di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Pelaku yang juga merupakan oknum polisi disebut menikahi korban secara siri. Pelaku pun memaksa korban menggunakan narkoba jenis sabu dan melakukan kekerasan seksual menyimpang. Korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada perlakuan seks menyimpang. Dan kita tidak perlu sebutkan karena itu asusila, ada banyak lah di situ. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Usai melapor ke Bareskrim Polri, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oknum polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani visum setelah sebelumnya membuat laporan ke Mabes Polri. Diketahui korban wanita berinisial M diduga disekap dan dianiaya hingga mengalami luka bakar 47% selama 2,5 tahun. Dan selain itu korban juga dicekoki narkoba. Kondisi korban penyiksaan dan penyekapan oleh pelaku yang diduga adalah oknum aparat sungguh memprihatinkan. Korban mengalami luka bakar hingga 47% di tubuhnya. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar 47% pada tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, hingga punggungnya. Luka tersebut ia dapatkan akibat dipaksa suami sirinya untuk memproduksi obat terlarang sejak bulan September tahun lalu. Di bawah tekanan pelaku, ibu satu anak ini terpaksa menyembunyikan fakta yang membuat tubuhnya terluka parah. Bahkan, saat mendapat perawatan medis di beberapa rumah sakit, korban berinisial M terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa luka itu akibat terkena siraman air panas. Tak hanya itu, korban kerap diperlakukan dengan penuh kekerasan. Selain dipaksa memproduksi obat terlarang, korban juga kerap dicekoki obat terlarang yang dibuatnya itu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Siram. Iya, jadi aku apa kayak gitu kan. Nah apinya kan ke iniin, dianya malahan ke aku. Awalnya beliau juga ngomong ke pihak keluarga aku karena motor ya, kebakaran motor kayak gitu. Nah kalau aku bilangnya karena gas, karena kena kompor gas di rumah sakitnya tuh.
Tapi dari pihak rumah sakit juga ini tuh bukan luka bakar kayak gitu tuh, tahu tuh. Sementara korban bersama tim kuasa hukum kini sudah melaporkan pelaku ke SPMB Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Polisi mengungkap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap gadis YT. Dilakukan secara berulang di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun. Pelaku dengan pasal berlapis berancaman hukuman berat. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR dilakukan secara berulang kali di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap YTR meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, besi, hingga benda tajam, serta penyudutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Akibat kekerasan yang terus berulang, korban mengalami luka berat, kehilangan fungsi penglihatan pada kedua matanya, serta kesulitan berjalan akibat luka di bagian lutut. Di tempat ini, korban mengalami kekerasan dipukul bagian badan dan disudut rokok. Di TKP kedua ini, terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau kesehatan tadi tanyakan sama kepala direktur rumah sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata kiri, di TKP ketiga ini mata kanan, dipukul menggunakan helm. Dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Atas perbuatannya, Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Polisi juga mengungkap Taufik Hidayat merupakan residivis kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena cemburu, seorang pria membakar kekasihnya sendiri hingga luka parah. Pelaku tak terima hubungannya diakhiri oleh korban setelah berpacaran selama 7 bulan. Seorang pria berinisial SM ditangkap polisi karena membakar kekasihnya, janda 2 anak yang sudah dipacarinya selama 7 bulan di Sampit, Kalimantan Tengah.
Kepada petugas, pelaku yang merupakan seorang duda ini mengaku membakar korban karena cemburu diputus cintanya. Sebelumnya pelaku dipergoki oleh kekasihnya yang melakukan percakapan dengan wanita lain hingga memicu kepertengkaran. Di tengah percecokan, pelaku keluar rumah korban dan kembali lagi dengan membawa jerigen berisi pertalite. Karena korban tetap bersikeras minta putus, lalu pelaku menyalakan korek gas sehingga pelaku mengalami luka bakar pada wajahnya, sedangkan korban di bagian wajah dan kedua tangannya. Berkaitan dengan rasa cemburu seperti itu, kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan bakar pertalite. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan sebagai tersangka korupsi program MBG. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.